Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para murid, para santri dan para pemirsa dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua. Alhamdulillah guru menyelesaikan video yang volume ke-6. Untuk video ini guru melanjutkan dengan judul Belajar Menjadi Guru volume 7. Semoga betul-betul ini diperhatikan para pemirsa, para murid dan santri ya. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ini volume ke-7. Karena apa? Inilah nanti semoga apa yang dirancang oleh guru dan juga apa dulu yang dicanangkan oleh pendiri Islam, apa yang dirancang oleh leluhur kita sejak 67 Masehi, semoga mampu mewarnai, menyiapkan peradaban Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di bumi Pancasila. Dari video ini sangat penting. Semoga ini betul-betul mampu mewarnai kalian generasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik para pemirsa, betul-betul dicerna ya. Karena ini tentang kebangsaan ya. Baik guru melalui ini diberikan file lagi ya. Ini penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hong wilaheng sekaring bawono langgeng. Assalamualaikum Ibu Bumi Sitiwangi. Bapak Toya Eyang Jagat. Ridho Pangestu. Para murid, para santri, diajarkan ya ini. Dari video ke-6, guru menyinggung tentang dasar hukum. Dasar hukum dari bahasa yang beredar ada kata filsafat ya. Dari masuk ke falsafah, masuk ke dasar substansi namanya falsafat. Karena ini menerangkan hukum. Sesuai dengan kaset yang lain, hukum berjalan di negara. Negara adalah hukum. Itu rumus bahasanya. Filsafat atau falsafah atau falsafat itu ada dua, dipahami para pemirsa. Ada filsafat itu berupa gambar atau blueprint atau bentuk gambar. Ada falsafat atau filsafat itu tulisan. Leluhur kita menyebutnya adalah sesuatu itu montro atau nasihat atau suatu kalimat. Tapi kalimat yang menjadikan substansi dasar dari kehidupan. Satu contoh dari video ini guru menerangkan. Dasar hukum adalah falsafahnya. Kembali lagi guru menasihatkan bahasa seperti ini sudah berkali-kali ribuan dan jutaan diucapkan. Tapi karena kalian dan kita sudah terbodohkan sejak sebelum merdeka. Kita tidak akan mengerti bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Satu contoh. Dasar hukum terbesar yang terhebat seluruh dunia dan seluruh galaksi, bahkan sampai masuk ranah ke alam dewa, bahkan sampai masuk ke di alam kubur. Itu ada bahasa yang negara lain tidak punya. Satu contoh ya. Sangkan paraning dumadi. Bahasa ini kan sederhana ya. Coba diulas oleh guru. Semoga mewarnai kalian semua. Apa yang dimaksud itu guru? Berapa kali manusia menyebut itu, tapi tidak mengerti bahwa di situ ada sesuatu hal yang sangat istimewa. Sangkan paraning dumadi. 3 coba ya. Sangkan paran dumadi. Dari 3 kata, ini sesuatu hal yang sangat istimewa ya para pemirsa.
Dari tiga itu dipecah dari bahasa leluhur kita. Ing ngarsa kang tulodo, ing madya mbangun karso, tutwuri handayani. Dari konsep tiga ini loh, jagat raya digelar sampai ke alamnya para moyang, sampai waktu yang tak akan pernah terbatas. Karena kembali lagi, sesuatu yang istimewa kau katakan klenik, sesuatu hal yang luar biasa kau katakan musyrik dan syirik. Kalian terobsesi oleh bahasa-bahasa yang multitafsir. Satu contoh, sangkan paraning dumadi itu sudah dijabarkan dari 3, 1, 2, 3. Menjadi bahasan yang umum sementara di negara yang sering dibahas di seluruh dunia. Menjadi satu, manusia, negara, Tuhan. Sebenarnya substansinya di sini, para pemirsa. Tatkala di sini sudah membentuk suatu bahasa atau makna yang dipelajari namanya hukum, maka manusia sering menerangkan ada namanya hukum manusia, ada hukum negara, ada hukum Tuhan. Inilah yang kadang manusia karena tidak paham dan tidak memahami, karena kita terdidik dari kitab-kitab yang sudah rusak sejak zaman kita belum merdeka. Dari video yang lain sudah diterangkan bahwa sesuatu yang istimewa sudah terpotong sejak Mojopahit itu rusak dan tumbang, sehingga kalian tidak mengerti hal-hal yang sangat istimewa. Semoga melalui video ini kalian tercerahkan. Satu contoh, ada pendidikan di dalam ilmu ketatanegaraan. Di dalam ilmu peradilan ada yang disebut hukum manusia. Hukum manusia itu apa? Diulas sedikit aja. Adanya moral, adanya kehidupan, adanya makhluk. Hukum manusia itu dijabarkan dari 3. Itu menjadi undang-undang dan hukum yang sangat luar biasa. Satu contoh, guru melalui hal yang terakhir, makhluk. Tatkala yang dimaksud hukum manusia dalam berbangsa dan bernegara. Disinilah makhluk-makhluk yang ada di negara itu maksudnya itu dilindungi, dijaga. Satu contoh, guru masuk ke ranah tentang lingkungan hidup. Berapa makhluk yang sudah rusak? Ikan diracun, hewan-hewan diracun. Yang lebih masalah lagi, bahwa di sini hukum manusia diterangkan dalam berbangsa dan bernegara menyebutlah makhluk. Makhluk yang identik adalah hewan yang dekat dengan manusia. Coba, dari bahasa makhluk kita masuk ke tentang binatang. Satu contoh, anjing. Itu kalian sudah diracuni, sudah difitnah, di situ najis. Sejak kita belum merdeka, maka rusaklah bangsa kita. Sehingga kalian tidak mengerti bahwa ada sesuatu yang merusak kalian sejak sebelum merdeka itu. Tapi kalian meyakini itu katanya perintah Tuhan. Itulah kebodohan kalian, para pemirsa. Kalau toh tentang makhluk ini kalian masuk dalam substansi manusia. Dari undang-undang dan hukum kalian buat aturan. Sungai kalian jaga. Hutan kalian lindungi. Makhluk-makhluk yang tidak menyakiti kalian beri undang-undang. Begitu mulianya bangsa kita. Begitu mulianya kalian bangsa manusia. Tapi kembali lagi. Sejak sebelum merdeka kalian sudah terfitnah oleh yang najis, anjing najis, sapi tidak begini, tidak begitu. Bahkan ada ritual-ritual hewan-hewan yang tidak salah kalian korbankan atas nama Tuhan, diperintah dan diperintah. Begitulah rusaknya kalian sejak sebelum merdeka, para pemirsa. Tatkala sudah mengerti sedikit ini, barangkali para pemirsa kelak terangkat menjadi orang-orang atau manusia yang mampu membuat aturan di negara kita. Coba apa yang aku nasihatkan ini. Bahas di sana, dikaji, dijabarkan, diputuskan dengan tepat yang benar. Sehingga semua makhluk yang di bumi Pancasila semua terlindungi dengan aman dan nyaman. Jangan seperti di era sekarang dan kemarin-kemarin. Makhluk yang bermanfaat, hewan yang bermanfaat kau katakan najis. Sedangkan kalian sesuatu hal yang najis bangsa manusia kau lakukan. Satu contoh, guru menyinggung sedikit saja. Kalau toh anjing itu hanya air liurnya kau backlist itu najis. Sedangkan di dalam agama yang kau yakini, mengapa Anda disuruh menikah sampai 4 kali? Mengapa tidak najis? Cara berpikirnya begitu. Sedikit masuk tentang hukum-hukum manusia.
Semoga nanti diajarkan, diterangkan lebih luas di video-video yang lain. Lantas di sini ada namanya hukum negara. Yang dimaksud hukum negara itu para pemirsa ini yang tidak dipahami. Begini maksudnya. Suatu negara itu mempunyai hukum, yang diatur itu apa? Namanya suatu negara atau kerajaan yang diatur adalah adat, istiadat, dan budaya. Adat istiadat dari negara itu yang diatur, yang dilindungi, yang dikembangkan. Bukan seperti di era-era sekarang. Adat istiadat kok rusak katanya tidak diterima Tuhan. Budaya yang diciptakan begitu luhur dan mulia kok katakan tidak bisa menghantar ke surga. Maka sudah pantas dan layak negaramu tumbang dan negaramu rusak. Kalian adalah manusia yang terbodoh dalam sepanjang sejarah. Lantas dari 3, sering manusia mengatakan hukum Tuhan, hukum Tuhan. Inilah para pemirsa, karena kembali lagi tentang pemahaman dan pembahasan kata Tuhan di video yang lain sudah diterang. Satu pun manusia di seluruh dunia tidak bisa menerangkan apa yang dimaksud Tuhan. Sesungguhnya apa yang dimaksud bahasa perwakilan Tuhan itu adalah moyang, leluhur, atau penguasa alam. Kembali kepada substansi sangkan paraning dumadi itu. Sedangkan kemarin sudah 1400 tahun bangsa dan kalian diajarkan menyebut atas nama Tuhan. Kalian tidak tahu di mana Tuhanmu itu berada. Siapa Tuhanmu? Sehingga kehidupanmu pun jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Tatkala Anda sudah ratusan tahun menyembah kepada Tuhan, tatkala Anda mengalami kesusahan, Tuhanmu tidak aktif, Tuhanmu off. Lantas kepada siapa kalian mohon pertolongan? Karena pemahaman yang salah kaprah. Itulah sedikit menyentuh tentang apa yang dimaksud hukum manusia, hukum negara, dan hukum Tuhan. Semoga video ini mampu mencerahkan kalian generasi Pancasila. Dari menerangkan 3 hukum para pemirsa, ini kadang kalian yang tidak paham, ini dimatangkan melalui video ini. Di sini ada kata Assalamualaikum hidup dan ada kehidupan. Tolong dibedakan sehingga untuk membuat aturan dan menciptakan hukum kalian tidak terjerumus. Tujuan hidup adalah sama dengan perjalanan semesta, ya. Ini bukan manusia, ya. Tujuan hidup itu bukan bangsa manusia, bukan makhluk. Yang dimaksud tujuan hidup adalah sang semesta. Maka sudah digarisbawahi oleh guru. Tujuan hidup adalah menyempurnakan sistemnya. Sehingga kehidupan di galaksi sampai triliunan tahun tak akan pernah terbatas. Itulah yang disebut tujuan hidup adalah menyempurnakan sistemnya. Lantas bila ditarik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau hidup nilai makhluk atau manusia, inilah yang disebut tujuan kehidupan. Bukan tujuan hidup. Pakailah bahasa yang tepat, tujuan kehidupan. Inilah yang disebut kehidupan bangsa manusia, bangsa makhluk. Karena tujuan bangsa makhluk yang disebut kehidupan, karena kehidupan jumlah manusia yang banyak disebutlah suatu suku, suatu bangsa atau negara. Tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara inilah setiap jiwa, setiap manusia menginginkan selamat dan tentram. Manusia tidak membutuhkan apa-apa tujuan hidupnya. Setiap tujuan makhluk terutama manusia disebut hanya menginginkan selamat dan tentram. Semoga dengan memahami ini para pemirsa bisa membedakan. Tujuan hidup dan tujuan kehidupan tidak sama. Semoga videoku ini mampu memberi bahasa yang baru tentang pembedaan-pembedaan sehingga tidak rancu untuk menerangkan tentang kehidupan dan makna hidup. Tatkala tujuan kehidupan sebagai manusia dalam berbangsa dan bernegara, tujuan pokok adalah selamat dan tentram. Ada pertanyaan di bawahnya, agar selamat dunia sampai akhirat dengan ilmu apa? Di video yang lain sudah diterangkan guru, di kitab guru sudah diajarkan. Dari bahasa yang sudah diterangkan, yang sudah
diciptakan para moyang oleh leluhur kita sejak 67 Masehi sudah diterangkan. Manusia itu bisa selamat hanya dengan ilmu Islam, tapi bukan agama Islam, para pemirsa. Bedakan agama dan ilmu. Agama adalah dogma, ilmu adalah penyelamat, ilmu adalah tuntunan. Maka sejak 67 Masehi dari leluhur kita sudah menerangkan ilmu Islam. Maka Islam mempunyai makna, Islam aslamu salama, selamat. Tatkala manusia ingin selamat, disitulah manusia harus mengerti Islam dan mendirikan Islam. Bukan membicarakan Islam. Di era-era sekarang, di era-era kemarin, kalian hanya membicarakan berceloteh, tapi tidak mengerti ilmu Islam itu apa. Sehingga terjadinya konflik, permusuhan, saling menghina, saling menghijat. Nah, itulah kebodohan karena sejak sebelum merdeka terputuslah sesuatu ilmu yang aku sampaikan. Inilah para murid, para santri, para pemirsa. Agar selamat dunia sampai akhirat dengan ilmu apa? Maka dari orang-orang terdahulu leluhur kita sudah memberilah statement. Suatu kalimat, suatu filsafat, sesuatu falsafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebutlah ilmu sapu jagat. Dari sejarah itu bila kalian tidak paham bahwa ilmu sapu jagat itu miliknya orang Jawa, lihatlah situs-situs apa yang ada di Majapahit. Di situ ada leluhurmu yang membuat ilmu. Maka di situ ada suatu tilas atau jejak yang disebut beliau yang musapu jagat. Sedikit menerangkan apa yang akan terjadi dan ke depan apa yang ditanam guru di bumi Pancasila. Semoga ini betul-betul mampu difahami dan mampu dijalankan. Untuk menjalankan ilmu syahadat sudah aku terangkan banyak melalui videoku dan kitab-kitabku. Dan sudah ribuan manusia, murid-murid guru sudah menjalankan. Caranya sudah sangat akurat. Sama dengan seperti yang lain. Bersyahadatlah dengan tepat dan benar. Tegakkanlah sholat. Bukan hanya dikerjakan, tapi tegakkanlah. Inilah yang dimaksud guru. Dari sedikit ulasan tentang ilmu Islam tidak sama dengan agama Islam. Tatkala Anda mengerti apa yang disebut maghrib. Di video yang lain sudah diterangkan. Begitu hebatnya leluhur kita membuat konsep. Mengapa maghrib dibuat 3 rakaat? Kembali lagi kepada 1, 2, 3. Hukum manusia, hukum negara, hukum Tuhan. Ing ngarso kang tulodo, ing madya bangun karso. Tutwuri handayani, sangkan paraning dumati. Diringkas oleh leluhur kita menjadi maghrib. Karena kesalahan bahasa yang dibolak-balik. Bahasa sejarah yang dirusak sejak zaman Majapahit rusak. Hilanglah bahasa maghrib. Dari video yang lain sudah diterangkan. Tatkala maghrib sudah menempati dari 3. Adanya guru yang benar. Adanya orang tua. Dan adanya mertua. Tatkala guru benar, orang tua benar, dan mertua. Tatkala 3 ini dibias, diimplementasi menjadi manusia berbangsa dan bernegara. Maghrib dalam tubuh menjadi kepala. Guru menempati di posisi kepala. Orang tua menempati kaki dan punggung. Mertua menempati dalam nilai rasa manusia itu sendiri. Tapi kalau toh nanti sebagai suatu bangsa dan negara, maghrib itu nanti ada nilainya. Siapakah sebenarnya orang tua kita? Sebenarnya para raja, para ratu, dan presiden itu. Para gubernur, bupati dan wali kota. Itulah sebenarnya orang-orang tua kita. Karena orang-orang tua kita tidak mempunyai pemahaman yang tepat, tidak mengerti ilmu yang benar, terdogma sejak belum merdeka, dan sebelum lahir sudah dimantra-mantrai agar menjadi seperti orang Arab, lahirnya seperti Nabi Yusuf. Nah, ini yang jadi problem negara kita rusak. Para murid, para santri, para pemirsa, semoga video ini khususnya di volume ke-7 ini betul-betul mencerahkan, menyadarkan kalian sehingga kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Susah, capek, jerih payah yang kita perjuangkan, kita hanya mewariskan kepada putra-putri kita dan kepada generasi yang akan datang. Semoga dengan perjalanan apa yang dilakukan kita akan memberi hal yang terbaik kepada generasi kita. Semoga dengan kesalahan-kesalahan dan aturan-aturan yang mengatasnamakan Tuhan di negara kita, semoga dengan perlahan terkikis dan hilang. Bila lama tidak terhilang,
kalian pun akan menerima sesuatu sanksi dari alam. Jangan sampai kalian, khususnya di Pulau Jawa, kalian akan ditenggelamkan oleh Yang Maha Kuasa karena kebodohan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.